Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum menginjak ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya presentasi kali ini berjalan dengan lancar, dan silakan. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja. Pada tugas kali ini kita diperintahkan untuk melakukan analisa perencanaan pengembangan sekolah, mulai dari nama sekolah atau TK, visi misi, model pembelajaran seperti apa, kemudian mengklarifikasikan sumber belajar potensi berbasis teknologi yang ada nama sekolah atau nama TK. Di kelompok kami mengambil nama yaitu TK Ar-Rasyid, yang dimana dalam Asmaul Husna yang berarti Maha Petunjuk. Nah, dari nama tersebut kita sangat berharap sekolah ini selalu mendapatkan petunjuk dalam yang kemudian akan terciptanya sekolah yang berkualitas. Tak hanya itu, nama Ar-Rasyid kami ambil dari tokoh Islam, yaitu Harun Ar-Rasyid. Nah, siapakah sosok Harun Ar-Rasyid ini? Harun ibnu Muhammad ibnu Abi Ja'far al-Mansur atau biasa disebut dengan Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah pemikiran khalifah kelima dalam dinasti Abbasiyah. Ini sangat futuristik dan mengandung banyak nilai yang dapat dijadikan model pengembangan pendidikan sekolah di Indonesia. Mungkin itu saja. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang visi sekolah. Silakan, Rek. TK Ar-Rasyid, yaitu visinya mewujudkan generasi muslim yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, cerdas, jujur, dan kreatif. Salah satu bentuk akhlak yang mulia itu seperti jujur itu juga udah termasuk salah satu dari bentuk berakhlak mulia. Kenapa kita dianjurkan untuk berakhlak mulia, untuk jujur? Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia sekarang itu kita gak kekurangan orang cerdas, kita gak kekurangan orang pintar, kita gak kekurangan orang-orang yang kaya enggak. Kita hanya kekurangan orang yang jujur. Yang kita butuhkan sekarang hanya orang-orang dan pemimpin-pemimpin yang jujur. Makanya salah satu visi dari sekolah atau TK tersebut itu jujur, mendidik generasi-generasi muda, generasi-generasi anak-anak usia dini, kita tanamkan dengan akhlak yang mulia, sifat jujur kita tanamkan dari kecil, biar bisa menjadi pemimpin yang berakhlak mulia. Karena banyak pemimpin tapi gak mempunyai akhlak yang mulia, banyak pemimpin tapi yang gak jujur. Nah, gitu. Habis itu terampil dan cerdas. Yang dimaksud terampil itu yaitu dia mempunyai keterampilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Cerdas juga itu seperti contohnya kecerdasan dalam mengkaji suatu permasalahan. Jadi dia mengetahui permasalahan itu terjadi karena kenapa dan bisa menciptakan sebuah solusinya, dan kreatif. Nah, mungkin hanya itu. Jika kurang dan lebihnya saya minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan tulis di kolom komentar atau ya silakan tulis di kolom komentar. Oke, silakan dilanjut. Selanjutnya misi kami adalah yang pertama memberikan pengasuhan pelayanan bagi anak usia dini. Yang kedua, mendidik anak secara optimal sesuai dengan kemampuan anak. Yang ketiga, meletakkan dasar ketakwaan dengan membiasakan beribadah sesuai tuntunan agama. Yang keempat, menyiapkan anak didik ke jenjang sekolah dasar. Dan yang kelima, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan.
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadikan rujukan bagi penyusunan program serta memberikan keluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan pendidikan yang terlibat. Dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan anak usia dini, misi dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. Misi sebagai tindakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan penafsiran dari visi dalam bentuk rumusan, kewajiban dan rancangan tindakan sebagai arah untuk mewujudkan visi. Adapun yang perlu diperhatikan dalam merumuskan misi sekolah antara lain, pernyataan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Yang kedua, rumusan misi sekolah selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Yang ketiga, satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi antara indikator visi dengan rumusan misi atau ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Yang keempat, misi sekolah menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan masyarakat. Dan yang kelima, kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi sekolah. Visi dan misi merupakan cakupan yang sangat penting dalam sekolah. Visi dan misi digunakan pada saat mengoperasionalkan dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan oleh semua kelompok lembaga, dengan harapan dapat mencapai sesuai yang diinginkan di masa mendatang. Terima kasih. Model pembelajaran PAUD 1, model kelompok. Model pembelajaran berdasarkan kelompok masih banyak digunakan TK-TK di Indonesia. Namun perkembangan model pembelajaran selalu berkembang. Kini sudah banyak TK yang menggunakan model pembelajaran yang lebih variatif. Dalam model pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya anak dibagi menjadi 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, biasanya anak menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Apabila dalam pergantian kelompok terdapat anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya, maka anak tersebut dapat meneruskan kegiatan lain sejauh di kelompok lain tersedia tempat. Kedua, model sudut. Kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Menggunakan langkah-langkah pembelajaran hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya saja sudut-sudut kegiatan saatnya lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema dan subtema yang dibahas. Yang ketiga, model area. Model pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran keluarga dalam proses pembelajaran. Model keempat yaitu model sentra.
perkembangan terakhir tentang model perkembangan pembelajaran di PAUD adalah model pembelajaran berdasarkan sentra yang mempunyai ciri utama yaitu pemberian pijakan atau scaffolding untuk membangun konsep aturan, ide, dan pengetahuan anak serta konsep densitas dan intensitas bermain. Model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak dalam proses pembelajarannya, yang berpusat di sentra bermain. Dan pada saat anak dalam lingkaran, pada umumnya pijakan atau dukungan dalam model ini untuk mendukung perkembangan anak, yaitu pijakan setelah bermain. Baik, terima kasih. Lanjut ke yang kelima, yaitu sumber belajar potensial berbasis teknologi yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Sumber belajar potensial dibagi menjadi dua, yaitu sumber potensial by design dan sumber potensial by utilization. Sumber belajar by design yaitu sumber belajar yang dibuat secara sengaja untuk keperluan belajar, sedangkan by utilization yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Sumber belajar by design yaitu satu, buku pelajaran. Buku pelajaran ini memuat materi yang menjadi referensi siswa dalam pembelajaran. Sedangkan modul yaitu yang nomor 2, berisikan materi-materi yang secara khusus menjadi bahan evaluasi guru, biasanya berisi soal-soal. Yang nomor 3 yaitu ruang kelas sebagai tempat untuk siswa belajar. Yang nomor 4 yaitu laboratorium. Laboratorium digunakan untuk melatih keterampilan siswa dalam mempraktekkan materi yang sudah atau yang akan bersamaan dijelaskan oleh pendidik. Yang nomor 5 yaitu perpustakaan. Perpustakaan digunakan sebagai sarana para siswa untuk belajar dan mencari informasi terkait pembelajaran. Sumber belajar by utilization yaitu yang nomor 1 yaitu media belajar. Media belajar digunakan sebagai alat bahan yang biasa digunakan untuk membantu dalam penyampaian materi pembelajaran. Contoh media belajar yaitu seperti proyektor, globe, video pelajaran, dan lain-lainnya. Nomor 2 yaitu majalah dinding. Majalah dinding digunakan siswa sebagai penambahan ilmu untuk belajar tentang media menulis. Yang nomor 3 yaitu generator. Generator difungsikan sebagai alat menunjang sekolahan ketika terjadi mati lampu yang secara tiba-tiba. Sekian, terima kasih. Apakah ada tambahan lain dari teman-teman? Tambahan. Jika tidak ada, maka kita akan akhiri. Gimana? Tambahan mengenai misi sekolah. Insya Allah udah jelas semuanya. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.